Oke, kita masuk ya. Boleh dibuka ya kameranya ya. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, oke, nomor 1, besaran yang digunakan dalam fisika. Ini, kalau kalian menemui soal UTBK atau soal-soal yang panjang seperti ini ya, itu kalian harus to the point di pertanyaannya ya. Lihat pertanyaannya, mana di antara besaran berikut yang tergolong dalam besaran pokok tambahan tak berdimensi. Jadi besaran pokok tambahan tak berdimensi itu ada 2 ya. Yang pertama adalah ini, radian dan steradian ya. Jadi ada radian, satu lagi adalah steradian. Radian itu untuk besaran yang digunakan untuk apa? Masih ingat radian? Halo? Halo, halo, halo? Masih ingat? Radian itu satuan dari apa? Masih ingat atau sudah lupa? Lupa, Pak. Putri, masih ingat? Oh, lupa ya. Jadi radian untuk menentukan apa? Besarnya. Ntar, HP-nya Pak Uji hang ya. Oke, jadi untuk menentukan sudut, nah ini sudut datar ya. Kalau steradian adalah untuk sudut ruang ya, sehingga satuannya adalah atau jawabannya betul adalah sudut ruang ya. Kalau yang ini, yang A adalah jumlah zat, besaran pokok, intensitas cahaya besaran pokok, temperatur besaran pokok, momen inersia adalah besaran turunan ya. Nah, berikutnya yang nomor 82, dimensi dari momen inersia. Momen inersia masih ingat rumusnya? I sama dengan mr kuadrat ya. M-nya adalah massa, R-nya adalah jarak ya. Nah, massa itu adalah bahasa Inggrisnya mass ya. Jarak itu bahasa Inggrisnya adalah distance atau length ya, atau panjang. Nah, dia adalah L ya, karena dia kuadrat, maka dikuadratkan aja sehingga dimensinya adalah ml kuadrat. Yang A ya. Oke. Yang ketiga, di soal UTBK-nya adalah 103 ya. Ini ada 2 buah partikel A dan B, kemudian berada di sumbu X masing-masing ada 5 dan 8. Kemudian pertanyaannya adalah jarak antara kedua partikel pada saat A berhenti. Pada saat apa? A berhenti sesaat ya. Berarti jarak. Jarak antara kedua partikel. Berarti ini S total. Ada berapa partikel? Ada 2, yaitu SA dan SB. Nah, sekarang kita lihat partikelnya. Nah, sekarang kita lihat benda yang benda A ya. Berarti SA sama dengan rumusnya S GLBB, GLBB atau GLB nih. Kita lihat A bergerak searah sumbu X positif dengan kecepatan awal. Nah, kalau ada kecepatan awal, kemudian diperlambat, berarti GLBB ya. Ini GLBB semua, karena ada diperlambat. Diperlambat, berarti SA sama dengan, S sama dengan V0. V0 apa? V0T ya. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. V0-nya berapa? 10. T-nya berapa? Waktu. Nah, waktunya kita waktunya tahu nggak kira-kira ini? Waktunya? Ada nggak waktunya? Waktunya nggak ada ya. Kemudian diperlambat setengah. A-nya berapa? A-nya jarak antara kedua partikel pada saat A berhenti. Oke. Pada saat A berhenti, kalau percepatannya adalah 10 meter per sekon, kemudian dia diperlambat 2 meter per sekon, maka
akan berhenti pada saat 5 detik. Tahu dari mana? Dari sini. VT sama dengan V0 plus minus AT ya. Nah, nanti akan berhenti saat V0-nya adalah 10. Kemudian ini adalah min A. 2T. Maka T-nya adalah 5 detik. Nah, sehingga kita masukkan T-nya ke sini. Min setengah. A-nya 2. T-nya berapa? 5 kuadrat. Ini 50. Coret ya. 25. Berarti jawabannya ini adalah 25 untuk jarak A ya. Nah, sekarang kita lihat yang benda B. Benda B-nya berarti SB sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. V0 yang B, sedangkan B bergerak searah sumbu X negatif dengan besar kecepatan awal. Kecepatan awalnya 10. Oh, ternyata sama semua ya. Ini 10. T-nya berapa? T-nya tentunya sama, yaitu berapa? 5. Ini setengah. Percepatannya A. A-nya tadi ketemu kecepatan B tadi 2 ya, sama ya. T-nya juga 5 kuadrat. Berarti ini jawabannya berapa? Ini 50. Nah, dilihat ternyata yang B itu dipercepat. Kalau dipercepat ditambah ya. Ini coret, ini 25. Ini berarti 75. Nah, sekarang kita lihat di posisi awal mereka adalah terpisah 5 dan 8 ya. Berarti kita tulis gini aja, S totalnya adalah SA adalah S0A ditambah SA ya. Ini ditambah S0B posisi awal ditambah SB. S0A berapa? 5. Kemudian SA-nya berapa? SA-nya adalah 25. Ditambah S0B. S0B dia berapa? Min 8 ya. Karena dia jarak besaran apa namanya? Besaran skalar ditulis angkanya aja 8, kemudian SB-nya berapa? 75. 30 tambah 83 berapa? 30 ditambah berapa ini? 80 terus 13. Oke, ada yang betul? Betul semua ya? Halo, betul semua ya? Ini baru 102 ya. Oke, Ahmad Sidik Herman, aman? Aman, Pak. Oke. Berikutnya nomor 84. Nah, oke, ingat. Kuncinya adalah kalau mengerjakan soal-soal yang panjang atau bertipe itu, tipe UTBK itu dilihat pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa di sini? Kecepatan. Kecepatan peluru. Nah, kecepatan peluru itu lihat kalau satuannya ada tulisannya I sama J, X sama Y itu berarti diuraikan sendiri-sendiri. Tapi kalau dia kecepatan murni, nah maka tinggal gini kan di akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, Vx-nya berapa? Vy-nya berapa? Kita cari dulu. Vx-nya itu sama dengan V0 ya. Kenapa? Karena dia konstan ya. Nah, tinggal kita uraikan. Sudutnya berapa? 53. Kecepatan awalnya 50. Berarti ini Vx sama dengan V0 cos 53. Masih ingat cos 53? Berapa? Atau sudah lupa? Ini ya, 3, 4, 5. Yang lancip 30 derajat. Yang agak nggak lancip 53. Nanti kalau cos 53, cos sami samping miring ya. V0-nya berapa tadi? 50. Cos 53 adalah 3/5. Maka ini jawabannya 30 ya. Vy itu sama dengan V0
min GT ya. Dari rumusnya VT sama dengan V0 plus minus AT. V0Y-nya adalah V0 sin alfa min G GT. V0-nya 50 sin 53 sin demi. Depannya sudut adalah 4, miringnya 5 ya, berarti 4/5 min G, G-nya 10 ya. T-nya berapa? Oh ini 5. T-nya 5. Maka ini coret 10, 40 min 50. Berapa ini? Min 10 ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Vx-nya berapa? Vx-nya 30 derajat. 30 kuadrat. Ini min 10 kuadrat. Nah, 30 ini 900 tambah 10, 100 ya. Maka jawabannya adalah berapa? 1000 ya. 1000 itu kalau diakar 1000 sama dengan 10 akar 10 ya. 100 kali 10 kan ya. Jawabannya adalah 10 akar 10. Tadi sin 53, sin demi ya, depan miring. Kalau cos 53, 3/5. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Nomor 85. 85, coba saya pengen dengar suaranya kalian ya, salah satu ya. Coba Antonio Glenn ya. Anton? Ada? Halo, Antonio Glenn? Nggak ada ya? Oke, Rangga aja lo gitu loh. Rangga Arif Lintar. Ya, Pak. Nomor 85. Kenapa, Pak? Baca soal. Dibaca. Sebuah Baca balok soalnya. bermassa 5 kg yang berada pada bidang datar licin dipengaruhi oleh gaya-gaya seperti pada gambar. F sama dengan 25 N. Pada T sama dengan 0, balok memiliki kecepatan 24 meter per second ke arah kanan. Kecepatan balok pada T sama dengan 4S dan T sama dengan 16S adalah? Oke, ini ditanyakan adalah dilihat dari pilihannya, tanya apa ini? Kecepatan ya. Nanya kecepatannya. Ingat rumus kecepatan itu adalah apa? Kecepatan berarti VT sama dengan V0 plus minus A kali T ya. Nah, sekarang percepatannya kita belum dapat. Percepatannya dari A F per sigma M. Sigma F-nya berapa? 0,6 F. Sigma M-nya cuma 1 ya, yaitu 5. Nah, ini 0,6, F-nya berapa? 25. Nah, 25 bagi 5 berapa? 5 ya, 5 kali 0,6 3. Maka percepatannya ketemu 3. Nah, sekarang kalian lihat, balok memiliki kecepatan 24 meter per sekon. Nah, kalau kecepatan 20 per sekon diperlambat 3 meter per sekon kuadrat, kira-kira nanti waktu untuk dia habis, dia sampai berhenti, berapa detik kira-kira? Halo? 8. 8, betul. Oke. Dari sini ya, VT sama dengan V0 plus minus AT ya. VT-nya adalah 0, V0-nya berapa? Kecepatan awalnya 24. Nah, dia diperlambat 3, ini T. Sehingga T-nya adalah 8 detik. Nah, sekarang kalau gitu, ini waktunya adalah 4. 4 itu berarti kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau kecepatan awalnya ke kanan. Halo? Kanan. Nah, ke kanan, betul. Jadi 4 itu nanti akan ke kanan. Yang 16 akan kemana? Ke kiri ya. Nih, jadi kalau pilihannya pasti ini berlawanan arah, kemungkinan ada. Ini juga kemungkinan
Ada ya, berarti jawabannya kemungkinannya adalah B dan E. Nah, sekarang kita lihat nilainya. Kita masukkan ke sini. Berarti VT-nya, VT pada saat 4 detik kita masukkan. B0-nya adalah 24, kemudian min ya, karena diperlambat. A-nya berapa? A-nya tadi ketemu di 3. T-nya ketemu berapa? T-nya 4 ya, bukan 8 ya. Kenapa? Karena di posisi 4 detik. 24, ya ini jawabannya adalah 12. Nah, sekarang kita lihat V yang kecepatan di detik 16. Kecepatan awalnya berapa? 24. T-nya berapa? A-nya 3. Kemudian T-nya berapa? T-nya adalah, T-nya 16. 24 dikurangi 3 berapa? 32, 48 ya? 48. Berapa ini? 24. Ya, 24 sama 12. Berarti 2 kali ya. V16 itu lebih besar dari V berapa? V4. Dan berapa kali? Ini 24. Dan ini adalah 12 ya. Berarti 2 kalinya. Maka jawabannya adalah yang B. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, lanjut ya. Di nomor 6. Nomor 6. Coba Nurliza Barokawati, nomor 6, Nurliza Barokawati. Ya, Pak. Pada sebuah roda dengan jari-jari 50 cm bekerja gaya-gaya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tentukan besar momen gaya atau torsi total terhadap poros yang tegak lurus bidang dan melalui titik O. Oke, rumus torsi masih ingat ya? Tau sama dengan F, L, sin, theta. Nah, gimana Pak kalau sinnya 0? Maka jawabannya torsinya adalah 0. Maka yang 10 ini dia sama dengan apa? Sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak punya lengan. Ya. Nah, sekarang torsi totalnya kita lihat di sini, torsi total. Berarti F ini kita anggap F1, ini F2, ini F3. F1 kalau dorong ke sana berarti searah jarum jam ya. Kita anggap negatif yang searah jarum jam, berarti F1. Jaraknya yang mana? Jaraknya adalah PO ya, L, P ke O. Kemudian F2. F2 ditarik ke atas ya, berarti berlawanan jarum jam dia. Kalau berlawanan biasanya positif. Ini F2, jaraknya yang mana? Atau lengannya? Lengannya adalah RO ya. RO. Kemudian yang F3 searah jarum jam dia negatif. F3 lengannya yang mana? Lengannya adalah QO, LQO. F1-nya kita masukkan min 8. Nah, L-nya yang LPO-nya berapa? Kita nggak tahu kan? Nah, tahu dari mana? Kita pakai rumusan segitiga ya. Tegak lurusnya ini di sini ya. Nah, gini tegak lurusnya ini. Ini adalah P, ini O ya. Sudutnya yang mana berarti? Yang ini ya 30. Oke. Sisi miringnya berapa? Sisi miringnya adalah 50 cm. Ini saya tulis X misalnya ya. Nah, ini X-nya. Berarti XO-nya adalah 50 cm. Nah, sekarang kita lihat sin demi ya, sin demi. Sisi depan dan sisi miring. Depannya adalah LPO, depan miring. Miringnya adalah LXO. Ini setengah, LPO-nya berapa? Nggak tahu kan ya? Kita tulis LPO. LXO-nya adalah 50, berarti LPO-nya sudah kelihatan berapa? 25 cm.
cm ya. 25 cm itu berapa meter? Halo? 0,25, Pak. 0,25 ya. Berarti seperempat ya. Seperempat meter ya. Oke, kita pakai seperempat aja. Gampang ngitungnya. Seperempat. Kemudian F2-nya F2-nya 10. LRO-nya RO jari-jari kan ya. RO itu jari-jari 50 cm. Setengah dia kan. 50 cm setengah meter. Min F3. F3-nya 12. QO sama dengan jari-jari. Jari-jari juga setengah. Ini sama ini berapa? Min 2 ya. Ini sama ini 5. Ini sama ini 6. 6 kah? Ya. Berapa ini? Min 2 tambah 3. 3 kurangi 6. Jawabannya di 3 ya. 3 Newton meter. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya. Nomor 7. Coba Haifa Nasita ya. Ada Haifa Nasita? Ada, Nah. Pak. Grafik berikut menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa 2 kg pada selang waktu 4 second. Jika kecepatan awal benda 10 meter per second, searah gaya yang bekerja, maka besarnya energi kinetik setelah 4 second dalam satuan joule adalah? Oke, pertanyaan intinya adalah energi kinetik. Rumusan energi kinetik itu apa? EK sama dengan setengah mv kuadrat. Masanya berapa? 2 kilo. Masukkan. V-nya ada nggak? V-nya ada, cuma ada kecepatan awal. Padahal yang ditanya apa? Kecepatan setelah 4 sekon. Maka kita butuh bantuan. Nah, di sini ada grafik F sama T. Ingat, I sama dengan delta P ya. Atau I itu sama dengan FT. Nah, sehingga impulsnya adalah sama dengan luas alas kali tinggi, karena dia segitiga ya. Setengah alasnya berapa? 4. Tingginya berapa? 10. 4 bagi 2, 2. 2 kali 10, 20. Ini impulsnya. Kemudian impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ini 20. V akhir kurangi V awal. 20. Masanya berapa tadi? 2 kilo. V akhirnya nggak tahu ya. Karena kita cari kan. Ini berarti V2 ini. V1-nya berapa? V1-nya adalah 10. Kemana? Kecepatan awalnya adalah searah gaya bekerja. Berarti kita anggap positif ya. Searah dengan gaya yang bekerja. Ini berarti 20 bagi 2, 10. 10 min 10, min-nya pindah. Maka V2-nya adalah 20. Kita masukkan 20 kuadrat. Hasilnya 400. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Enggak ada ya. Kita lanjut nomor 8. 8 coba IPA 3 belum. Nah, IPA 3 siapa ini? Kevin, ada Kevin? Kevin atau Joshua? Halo Kevin? Ada Kevin? Nggak ada ya Kevin ya? Oh ada. Joshua, ada Joshua? Dibaca 88 Joshua? Oke, hilang juga ya. Mahendra Raffi, ada? Ada, Pak. Silakan. Suatu batang logam P yang memiliki panjang L dan luas penampang A ditarik oleh gaya F hingga panjangnya bertambah sebesar delta L. Batang logam Q memiliki panjang yang sama L, tetapi memiliki luas penampang 2A.
Jika modulus elastis logam Q sama dengan sepertiga kali modulus elastisitas logam P, maka agar mengalami pertambahan panjang yang sama sebesar delta L, logam Q harus ditarik oleh gaya sebesar. Oke, ini adalah pertambahan panjang di modulus Young ya. Ingat modulus Young rumusnya adalah ini ada dua logam EP sama EQ ya. Nah, rumusnya apa? EP itu FA, F per A, atau ini dulu. Oke, rumusnya adalah E sama dengan sigma kecil dibagi E. Sigmanya adalah F per A, ini adalah delta L per L ya, sehingga bisa kita tulis F per A, L per delta L. Nah, kemudian ditanyakan modulus elastisnya adalah sepertiga kali modulus yang punya Q di sepertiganya ya. Kemudian kita bandingkan antara Q dengan P ya. Pertanyaannya apa? Maka agar mengalami pertambahan panjangnya sama. Berarti delta L yang ditanya ya. Ini berarti delta L sama dengan FL A per E ya. Nah, sekarang kita masukkan delta L Q per delta L P. Rumusnya ini FL AE. Berarti ini punya Q semua. Nah, kemudian yang punya P tinggal dibalik ya. AP, EP, kemudian FP, LP. Nah, kita lihat. Luasannya sama ya. Yang berubah adalah F-nya. Oh, pertanyaannya ini. Logam harus ditarik oleh gaya. Gaya berarti ya. Oke, saya hapus dulu. Karena ini tanya gaya. Sebenarnya sama aja bisa dari situ juga ya. Yang ditanya adalah F. Berarti F itu sama dengan E A delta L per L ya. F Q per FP. EA delta L ini per L. Ini punya Q semua. Yang punya P di atas. EP AP delta LP. Suatu logam memiliki panjang L dan luas penampang A ditarik sehingga panjangnya bertambah delta L. Batang Q memiliki panjang yang sama L tapi memiliki luas penampang 2A ya. Jadi batang Q luas penampangnya Q adalah 2A. Kemudian yang berubah ini ya A-nya, kemudian yang berubah apa? Modulus elastisitas Q sepertiganya. Kemudian nggak ada lagi yang berubah ya. Yang berubah hanya luasannya. Berarti kita coret perubahan panjangnya ya. Kemudian luasannya tadi berubah. Nah, kemudian kita lihat EQ-nya berapa? EQ-nya adalah sepertiganya. Sepertiga EP. Kemudian AQ-nya adalah 2A. 2A. Kemudian LQ-nya sama ya, panjangnya kan sama awalnya. Dibagi dengan EP dan AP ya. Oke, tinggal dicoret ini. Maka jawabannya ternyata adalah 2/3. Atau FQ-nya adalah 2/3 FP. Jawabannya yang B ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Berikutnya nomor 89. Ada Anindya Ayu.
Ada, Pak. Oke. Silakan Anindya Ayu. Dalam suatu bejana terdapat 300 gram campuran es dan air bersuhu 0 derajat Celcius. Ke dalam bejana tersebut kemudian dimasukkan 500 gram air bersuhu 64 derajat Celcius. Setelah terjadi kesetimbangan termal, ternyata dicapai suhu akhir 20 derajat Celcius. Jika kalori lebur es 80 kal per gram, kalori jenis air. Halo? Dan pertukaran kalor hanya terjadi antara gas campur, maka perbandingan dalam 300 gram campuran es dan air tersebut adalah. Oh ya, ini ada 300 gram es sama air ya, dicampur dengan 500 gram air bersuhu 60 derajat. Berarti ada Ki lepas sama Ki terima atau Ki serap ya. Nah, yang melepas itu adalah yang bersuhu tinggi, yaitu Mc delta T. Nah, kemudian awalnya dia masih 0 derajat, berarti harus melebur dulu ya, karena ada S-nya kan. Berarti M ini, nah, kemudian cair. Nah, yang melepas berapa gram? Yaitu 500 gram. Kalau jenis air itu 1 ya. Perubahan suhunya berapa? 64. Ini kan ya, suhu akhirnya berapa? 20, berarti min 20. MS-nya berapa? S-nya itu di situ ditulis campuran ya. Campurannya itu apa? Antara MS dengan M air ya. Ini 300. Ini MS, kemudian M air. Berarti kalau ditanya MS, tinggal kita masukkan 300 min M air ya. LS-nya berapa? 80 kalori lebur es. Ditambahkan M air. Ketika sudah melebur semuanya, ya tetap angkanya 300 ya. Kalori jenisnya adalah 1, perubahan suhunya berapa? 20 dikurangi 0 ya. Kan suhu airnya 20, suhu sebelumnya adalah 0. Kemudian kita masukkan ke sini. Semuanya ada angka nolnya ya. Kita coret angka nolnya. Ini. Nah, 50 kali 64. Berapa 50 kali 64 itu? 64 min 20 ya. 64 min 20 itu berapa? 40? 4 ya. 44 itu 44 kali 50 ya. 200. 300 kali 8 adalah 24.000 min 8 MA plus 600 min 0 ya. Betul? Betul ya? 2200, 2400 kebanyakan nolnya ini. Kemudian min 600 sama dengan min 8 MA. MA sama dengan berapa? 800 ya? 200 ya, 800. Berarti 800 min per 8. Jawabannya adalah 100 gram. Itu MA-nya ya. M airnya. Nah, pertanyaannya apa? Massa es dan massa air. Berarti MS per M air. MS-nya berapa? Kalau airnya 100, S-nya pasti 200. Kenapa? Karena totalnya adalah 300. Berarti 2 berbanding 1. NP. Oke, betul? Betul ya. Nomor 90. Ini bonus ya ini. Belum ketemu ya. Coba nomor 91. Nafes, ada Nafes? Ada Pak, ada Pak. Oke, nomor 91 Nafes. Sebuah benda bermassa 0,4 kg melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitude 50 cm dan frekuensi 4 Hz. Besar energi kinetik pada saat timpangannya setengah amplitudonya adalah Ya.
Ya, nggak apa-apa, lanjut, Pak. Energi kinetik, rumus energi kinetik itu kalian hafal ya, EK setengah mv kuadrat. Masanya 0,4 atau 4/10 ya. Nah, V-nya itu belum ketemu. V itu sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat ya. Kalau di mana ini? Kalau di gerak harmonik ya, gerak osilasi kelas 10 semester 2. Nah, kita masukkan ke sini ke rumusan awalnya ya. Kalau kuadrat berarti V kuadrat sama dengan omega kuadrat A kuadrat min Y kuadrat ya. Kita masukkan ke sini. Ini berarti omega kuadrat A kuadrat min Y kuadrat. Ini setengah 4/10. Omega kuadratnya, omega itu sama dengan 2πf. Kemudian A kuadratnya berapa? Amplitudonya A kuadrat. Kemudian simpangannya berapa nih? Setengah. Setengah dari amplitudonya. Berarti dikuadratkan gini ya. Ini setengah, ini 4/10. Ini 2 kuadrat, berapa? 4. Ini P kuadrat, ini F kuadrat. Jadi dikurangi dulu ya. A kuadrat dikurangi 1/4 A, berarti 3/4. Tiga per 4 ya? Halo? Ya, Pak. 3/4 A kuadrat. Ada suaranya Beatrice ya? Ya, suaranya Beatrice kan tadi itu? Iya, Pak. A kuadrat. A-nya berapa tadi? A-nya 50 ya. Ini setengah 4/10, ini 4. Pi kuadratnya berapa? Ini ya, 4 kuadrat berarti 16. Kemudian F kuadrat. Sorry. Salah. Pi kuadratnya berapa? Pi kuadrat. Oh ini. Pi kuadratnya 10. F kuadratnya 4 kuadrat berarti 16. Kemudian ini 3. Betul nggak ini? Amplitudenya 50 cm. 50 cm itu berapa? 0,5 kan ya? Lu? Ya, Pak. 0,5 kuadrat berarti 25 kali 10 pangkat min berapa? Min 4. Berapa? 4 ya? Min 4 ya? Ini enggak ada yang bisa dicoret ya? Ini 10. 4 sama 2 ini 2 ya. Berapa ini totalnya? Dulu hitung. Ini sama ini 2 kali 16 32 ya. 32 kali 25 kali 10 4 itu berapa? 1/4 kan ya? Halo? Halo? Berapa? Halo? A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat per 4. Iya. Yuk.
EK sama dengan ini 2, 16, kemudian 3, 25 per 10.000 ya. 10 pangkat min 4 kan? 10 pangkat min 2, Pak. Oh, min 2, betul. Ya, makanya ada yang salah ya. 10 pangkat min 2. Ini per 100. Berapa ini? Ini sama ini? 24, Pak. 24 ya. 24 Joule ya. Oke, jawabannya yang mana itu? Yang A. Soal berikutnya. Yang 92, coba ada suara Najwa tadi itu. Silakan. Oh, Najwa saya, Kak, Pak. Ya, boleh, yuk. O adalah sumber bunyi yang memancarkan bunyi ke segala arah dengan sama rata. Titik A, B, dan C berada di sekitar titik O dengan jaraknya masing-masing terhadap titik O berturut-turut adalah 2 meter, 20 meter, dan 200 meter. Bila intensitas bunyi di titik A adalah 10 pangkat min 6 W per M kuadrat dan intensitas ambang bunyi I0 sama dengan 10 pangkat min 12 W per M kuadrat, maka taraf intensitas bunyi di titik B adalah? Ya, oke. Ini ditanyakan taraf intensitas bunyi di B, tetapi yang diketahui adalah intensitas ambang di A. Maka kita mulai dari A, yaitu 10 log I per I0 ya. 10 log I-nya berapa? 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 12. Intensitas ambang ya. Ini coret. Jadinya adalah 10 pangkat 6 ya. Log 10 pangkat 6 adalah 6. Maka jawabannya adalah 60 dB untuk TA. Jadi kalau ditulis R-nya 2 meter, TI-nya 60 dB. Maka kalau kelipatannya gimana? 20 meter. Makin jauh kan ya? Makin jauh maka dia berkurang. Berkurang berapa kira-kira? Makin jauh. Berkurang 10 atau berkurang 20 kira-kira? 20. 20 ya, betul. Berkurang 20. Berarti 60 dikurangi 20, 40 dB. Nah, kalau di C misalnya ditanya di C berarti berkurang lagi jadi berapa? Berarti 40 dikurangi 20 dB. Intinya apa? Intinya jika R semakin jauh 10 kali lipat sebelumnya ya, maka TI berkurang berapa? 20 dB ya. Kuncinya di situ. Oh, ini yang bawah-bawah sudah Pak uji coret-coret ya, tapi nggak semuanya dicoret-coret. Lanjut kah? Lanjut atau sudah? Sudah ya kayaknya ya. Waktunya ya. Iya, Pak. Udah habis waktunya. Oke. Oh, selfie ya. Ada selfie juga ini. Selfie Ada, Pak. Abdulia.